Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sesi yang ketiga dari membaca Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah rumusan Al-Imam Abdullah bin Mubarak Al-Hamdali rahimahullahu taala di poin yang ke-10. Asyiran yang ke-10, wal jihadu madhin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila akhiri isabatin yuqatiluna dajjal la yadhurruhum jawru jair. Ya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang nomor 6. Ya. Ini barang siapa yang berpandangan bahwa jihad madhin masih tetap berlaku hukumnya mundu ba'athallahu Muhammadan SAW, semenjak Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud jihad di sini? Ila akhiri isabatin, sampai kepada pasukan terakhir yuqatiluna dajjal, pasukan terakhir kaum muslimin yang memerangi dajjal. Nah, jihad di sini maknanya qital. Ya, berperang fi sabilillah. Ya. La yadhurruhum jawru jair. Tidak memadaratkan mereka orang-orang yang berjihad fi sabilillah jawru jair, atau tidak menghalangi mereka jauh kezaliman jair, kepala pemerintahan yang zalim. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Ushul Tsalatsah, beliau juga mengatakan begitu kan? Wal jihadu madhin ila qiyamis saah. Ya. Dan jihad ya tetap berlaku hukumnya. Ya, jihad fi sabilillah tetap berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tetapi seperti amalan-amalan ibadah yang lainnya, namanya jihad itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada aturan-aturannya. Tidak berarti kalau jihad fisabilillah berlaku maka kemudian bebas. Ya, tidak. Ya. La yadhurruhum jawru jair. Tidak terhalangi oleh kezalimannya penguasa yang zalim. Artinya bahwa yang punya wewenang memobilisasi kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah itu adalah penguasa muslim meskipun zalim. Dan kezalimannya di sini sama seperti yang nomor 6 tadi. Ya, yaitu apa? Yang tidak sampai kepada level membatalkan syahadatnya. Karena kalau penguasanya sudah sampai level batal syahadatnya, dia memobilisasi jihad, jadinya jihad fisabilillah taghut. Ya, dalam Al-Qur'an itu ada jihad fisabilillah, ada jihad fisabilillah taghut. Ya. Hatta ila akhir isabatin yuqatiluna dajjal. Ini ya perkara akhir zaman yang wajib kita imani, bahwa di akhir zaman nanti akan apa? Muncul dajjal, dan yang akan memeranginya adalah pasukan terakhir kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan dilanjutkan oleh Isa ibnu Maryam, ya, atau Isa Al-Masih, ya, Yesus Kristus. Iya, jadi Isa dengan Yesus itu sosok yang sama. Yang berbeda itu adalah keyakinan antara kaum muslimin yang berdasarkan kitab
suci Al-Quran, berbeda keyakinan tentangnya dengan siapa? Orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, yang berdasarkan kepada buku bikinan leluhur mereka. Jadi berbeda itu keyakinan, sosoknya sama. Jangan kemudian dibalik perbedaan Nabi Isa dengan Yesus, tidak ada. Ya, yang berbeda itu keyakinan kaum muslimin dengan Ahlul Kitab. Ya, dan hadisnya mutawatir, munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit memimpin pasukan kaum muslimin yang saat itu sedang berkonsentrasi di Syam. Ya, setelah adzan subuh di Menara Putih, ya, Nabi Isa turun sebelum iqamat. Makanya setelah dikumandangkan iqamat, Nabi Isa bukan menjadi imam sholat subuh, tetapi bermakmum kepada Al-Mahdi. Ya, karena sholat itu ditegakkan untuk Al-Mahdi, maka Al-Mahdi yang mengimami sholat. Setelahnya baru Isa memimpin pasukan itu menyerang, ya, Dajjal yang ada di dalam Palestina. Ya, inda Babil Lut, di pintu Lut. Ya, ketika pintu itu oleh Nabi Isa diperintahkan untuk dibuka, iftahu al-bab, ya, buka pintu itu. Kaum muslimin diperintahkan untuk menjebol pintu itu, pintu benteng di Palestina itu, ya. Maka khalfa al-bab, di balik pintu itu, Dajjal wa ma'ahu sab'una alfan min Yahudi Asbahan. Berdiri di sana Dajjal, di belakangnya ada 70.000 pasukan perang Yahudi Asbahan. Asbahan itu di mana? Iran. Asbahan itu sekarang masuk di Iran. Ya, Asbahan itu masuk di Iran. Kok bisa? Nah, jadi itu kisah. Antum baca surat Al-Isra, tafsir surat Al-Isra lengkap. Di situ akan ada penjelasannya bagaimana Yahudi itu bisa ada Asbahan dan sebagainya. Ya. Ini perkara berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dan diberitakan dalam Al-Quran di akhir surat Ali Imran. Wa inna min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Surat Ali Imran, ya. Ya. Ahlul kitab sebelum mati akan beriman kepada Isa sebagai nabi dan rasul. Itu maksudnya di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya. Di penutup surat Ali Imran itu. Ya. Di penutup surat Ali Imran. Wal imanu bi adzabil qabr wa munkar wa nakir wal haud wa syafa'ah wal mizan wa ahlul jannah yarawna rabbahum azza wa jal. Ini semua masuk ke dalam iman kepada hari akhir. Semuanya masuk kepada iman kepada hari akhir. Ya. Iman kepada hari akhir itu mencakup asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat kubra. Termasuk tadi munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya. Kemudian munculnya siapa? Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian datangnya angin dari arah timur yang tidak menyentuh seorang pun mukmin melainkan akan wafat, sehingga tidak tersisa di muka bumi kecuali syirarul khalqi indallah, manusia-manusia paling rusak, ya. Wa indahum taqumus sa'ah, dan ketika itulah matahari terbit dari barat dan terjadilah kiamat. Nabi SAW sabdakan, syirarul khalqi indallah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya wal muttakhidina al kuburi as-suruj. Manusia-manusia paling rusak di sisi Allah itu orang-orang yang menangi kiamat hidup-hidup. Ya, menangi kiamat hidup-hidup. Ketemu sama terjadinya kiamat hidup-hidup. Ya, dan orang-orang yang membangun kuburan serta memberikan penerangan-penerangan, lampu penerangan, ya, pelita penerangan di kuburan. Ya.
Dimulai dari itu, ya, kemudian kematian dan mungkar dan nakir atau fitnah kubur, pertanyaan alam kubur, hadisnya mutawatir. Pertanyaan alam kubur hadis Al-Bara ibn Azib, ya. Dan sebutan mungkar dan nakirnya ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Malaikat itu mungkar dan nakir sebutannya ada dalam riwayat At-Tirmidzi dalam Sunan. Kemudian setelahnya azab kubur atau nikmat kubur. Dan kita selalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa sebelum salam, ya. Ta'awwadzu billahi min arba. Kalian minta perlindungan kepada Allah dari 4, ya. Min adzabil qabr, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta kalian perlindungan kepada Allah dari 4 ini. Azab kubur, Jahannam, neraka Jahannam, ya, cobaan semasa hidup dan mati, dan yang keempat, ya, cobaan Dajjal, ya. Wal haud, kemudian datang kiamat, ya, manusia semuanya dikumpulkan di mahsyar, semuanya min awalihim ila akhirihim. Kemudian di sana ada beberapa kejadian, ya, di antaranya ada syafaat, ya, syafaat uzma, syafaat Nabi SAW agar pengadilan di mahsyar itu segera digelar sehingga orang-orang beriman akan segera istirahat, ya. Dan ada syafaat-syafaat selain syafaat uzma, ya. Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, bi syafaatika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaat Anda hari kiamat wahai Rasul? Qal as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang paling beruntung dengan syafaatku hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Nabi SAW sabdakan, man qala hina yasma'un nida. Ya, dan sebelumnya Nabi katakan apa? Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian dengar azan, tirukan azannya muadzin, ya. Man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'attah, ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia baca doa sesudah adzan, memohonkan wasilah untuk Nabi SAW, yaitu derajat tertinggi di surga yang khusus bagi beliau, memohonkan maqam al-mahmud, yaitu syafaat uzma tadi, ya, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat, ya. Di sana ada haud, ada telaga. Allah Ta'ala firmankan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi SAW al-kautsar. Atadruna mal kautsar, kata Nabi. Kalian tahu apa itu al-kautsar? Fa innaha nahrun fil jannah. Ya, a'tanihillahu azza wa jalla. Yaumal qiyamah li ummati man syariba minha syarbatan lam yazma abadan. Itu telaga di hari kiamat nanti yang mengalir dari surga, al-kautsar itu. Untuk umatku, siapa yang meminum satu teguk saja darinya tidak akan kehausan selama menjalani kejadian-kejadian di hari kiamat itu. Wal mizan, demikian pula di mahsyar ada al-mizan, ada penimbangan. Ya, ada penimbangan amal. Faman sakulat mawazinu, ya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, siapa yang timbangan amalnya berat, amal kebaikannya, maka mendapatkan hidup yang diridhoi di surga. Siapa yang timbangan amalnya, ya, buruk, ringan, maka dia mendapatkan neraka. Adapun orang-orang kafir amalnya enggak ditimbang. Orang-orang kafir hanya dibangkitkan, dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dzalika bi annahum kafaru. Ya. Mereka enggak akan ada timbangan buat orang-orang kafir itu. Apa yang mau ditimbang? Ya.
Mereka hanya dipermalukan di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Wa ahlul jannah yarawna rabbahum, termasuk iman kepada hari akhir, mengimani bahwa penduduk surga mereka akan melihat langsung dengan mata kepala mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Allah beritakan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dhat, yang kedua pakai dha. Ya, surat Al-Qiyamah. Di hari itu, yakni di hari kiamat, wajah-wajah orang beriman berseri-seri, berbahagia, bergembira. Ila rabbiha nadhirah, melihat langsung kepada Rabb mereka, kepada pencipta mereka. Ya. Dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa mereka akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Itu apa? An-nadhar ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis doa untuk kita meminta nikmat apa? Memandang wajahnya yang mulia. Ya, wa as'aluka ya Rabb ladzatan nazar ila wajhikal karim, dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, kenikmatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sedangkan ahlul bid'ah, maka di antara mereka ada yang mengingkari pertanyaan mungkar nakir, ada yang di alam kubur, ada yang mengingkari azab kubur, nikmat kubur. Di antara mereka ada yang ateis, nggak percaya lagi kehidupan setelah mati, nggak percaya dengan kiamat, nggak percaya dengan dajjal. Ya buat apa dia percaya dengan dajjal? Dia sudah mengalahkan dajjal. Ya, dajjal masih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, masih percaya dengan kiamat. Ya, masih percaya dengan Nabi Isa, masih percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dajjal itu datang ke kota Madinah, naik ke bukit, karena di pintu-pintu masuk kota Madinah dijaga oleh para malaikat, menghunuskan pedang-pedang mereka, sehingga Dajjal dan pasukannya nggak bisa masuk kota Madinah dan Makkah. Dia naik ke bukit, dia beritahukan kepada pasukannya, hadhihi Taubah, itu Masjid Nabawi. Hadhihi Taubah, itu Madinah, Masjid Nabawi. Ini percaya dengan Muhammad SAW, itu Dajjal. Tapi dia ingkar. Ya, dia ingkar. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya di bukit itu. Setiap hentakan akan membuat orang-orang falam yabqa fiha munafikun illa kharaja minha. Tidak tersisa satupun munafik di kota Madinah kecuali akan keluar bergabung dengan pasukannya Dajjal. Ya, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, mengatakan wadzalika yaumul khalas, dan hari itu disebut dengan hari pembersihan kota Madinah dari orang-orang munafik. Dajjal masih percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan Nabi Isa, percaya dengan kiamat, percaya dengan Allah. Sementara ini ateis ngalahkan Dajjal. Jadi wajar kalau dia nggak percaya dengan Dajjal. Percaya ada Dajjal, nggak percaya ada kiamat, ya, nggak percaya ada Allah. Dia ngalahkan Dajjal kekafirannya. Kafirnya itu ngalahkan Dajjal. Ya. Ada di antara mereka yang mengingkari syafaat, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, karena meyakini pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu kafir, kekal di neraka, maka mereka mengingkari syafaat Nabi SAW. Inna likulli nabiyyin da'watan. Ya, setiap nabi itu memiliki doa, wa ana akhtabi ali ummati yaumal qiyamah syafaat li ahlil kabair min ummati. Sedangkan aku tunda, aku simpan doaku sebagai syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatku. Pelaku dosa besar bagi umatku. Khawarij Mu'tazilah karena mengkafirkan pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, maka mereka nggak percaya dengan syafaat. Sebaliknya orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah, mereka menyelisih Ahlussunnah, mereka kelewatan dalam perkara syafaat. Sehingga mereka minta syafaat seperti layaknya orang-orang yang minta syafaat kepada Lat dan Uzza,
Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra, surat An-Najm. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Lat, Uzza, Manat itu adalah gharanikul ula, malaikat-malaikat mulia, malaikat-malaikat luhur. Ya, wa inna syafa'atahunna la turtaja. Syafaat mereka itu mustajab. Orang-orang musyrik dulu minta syafaat kepada Lat. Lat itu apa? Orang soleh yang dikubur di Taif. Ya, Uzza itu pohon. Ya, pohon yang disarungin. Ya, Manat itu batu. Ya, batu yang disarungin dikasih sesajian. Kepala unta, kepala kambing. Ya. Mereka minta syafaat kepada Lat, Uzza, Manat. Ya. Orang-orang sufi, orang-orang musyrikin, orang-orang sufi, orang-orang tarekat, orang-orang Asy'ariyah, mereka menyamai orang-orang musyrik. Mereka minta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Ya. Menyamai orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara yang minta syafaat kepada Isa, minta syafaat kepada Bunda Maryam, minta syafaat kepada santo-santo mereka. Kenapa mereka kalau dibaptis itu pakai nama santo-santo? Jadi ketika mereka menghadapi kesulitan, maka mereka akan minta syafaat kepada santo yang namanya dipakai dalam baptisnya itu. Iya, diterangkan oleh siapa? Ibnu Qayyim ya di Hidayatul Hayar. Terus Syekhul Islam di Jawabus Sahih. Ya. Saya kalau ngomongin tentang mereka itu bukan saya ngambil dari itu ya. Saya ngambil dari beberapa kitab Ahlussunnah, Hidayatul Hayar, Ibnu Qayyim, perdebatan Ibnu Qayyim dengan pendeta Nasara. Al-Jawabus Sahih, Hidayatul Hayar 2 jilid ya. Al-Jawabus Sahih ya, liman badala dinal masih, Ibnu Taimiyah berdebat dengan pendeta Nasara ya, dalam 5 jilid ya. Itu dibaca supaya kita tahu kerusakan mereka, syubhat mereka dan bantahannya. Ini mereka mengingkari, mereka berlebihan dalam syafaat sampai mereka minta syafaat kepada orang-orang yang telah wafat, yang mereka sebut sebagai para wali, para kutub, para abdal, ya, itu para ghaus, ya, sama seperti orang-orang Nasara, sama seperti orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Iqtidha Shiratal Mustaqim, menyebut itu orang yang minta syafaat, yang mengatakan, ya, isfa'li indallah an yaghfirali salillahali an yaghfirali, mintakan kepada Allah untuk mengampuni aku, syafaati aku kepada Allah akan hajat-hajatku. Ini mereka sama dengan orang-orang Nasrani, ya. Dan Ahlul Bidah ada yang mengingkari apa? Al-Mizan, mengingkari timbangan di hari kiamat, mengingkari penimbangan amal di hari kiamat, mengingkari barakallahu fikum, orang-orang beriman akan melihat kepada Allah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad di Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, Imam Syafi'i ada di I'tiqad Imam Syafi'i, ada I'tiqad Imam Syafi'i, ada yang akidah Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan orang-orang beriman mereka akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Kemudian menyebutkan dalil, qala Allah Ta'ala menyebutkan dalilnya, ya. Kalla innahum ma'rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka terhalang dari melihat Allah di hari kiamat. Ya, kalau orang-orang kafir itu terhalang dari melihat Allah di hari kiamat, maka orang-orang mukmin akan melihat Allah. Kata Imam Ahmad, kalau sama-sama terhalang, orang mukmin juga terhalang dari melihat Allah, maka apa mizahnya, apa keistimewaan orang beriman dibandingkan orang kafir? Ya. Mereka mengingkari, termasuk orang-orang Asy'ariyah mengingkari Allah melihat, mengingkari orang-orang beriman melihat Allah di hari kiamat di surga. Mereka mengingkari. Kata orang-orang Asy'ariyah, yang dilihat itu nikmat yang diciptakan oleh Allah, perbuatan Allah, bukan Allah yang dilihat. Ya, bukan Allah yang dilihat.
orang-orang Asy'ariyah. Ya, kalaupun melihat Allah ya dengan mata batinnya, dengan mata hatinya. Yaitu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad kemudian mendoakan mereka orang-orang Jahmiyah yang mengingkari bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat dan di surga. Imam Ahmad mendoakan mereka semoga mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Itu ada di kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Sadis asar yang ke-16, wa ma'atat bihil anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam nu'minu bihi wa la tudrabu lahal amthal. Ya. Berita apa saja yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam nu'min bihi, maka kita mengimaninya. Maka kita mengimaninya. Kita tahu artinya atau tidak tahu artinya, ya, kita mengimaninya. Wala tudrabu lahal amthal, dan kita tidak menabrakkannya dengan logika-logika kita. Itu maknanya. Ya. Para ulama contohkan apa? Contohkan al-masih al-khufain. Nabi SAW mensyariatkan, mensunahkan siapa yang berwudu dan dia memakai sepasang sepatu atau kaos kaki dari kulit yang menutup kedua mata kakinya, tidak perlu dilepas kalau dia memakainya dalam keadaan toharoh. Cukup diusap bagian punggungnya. Ya, maka kata Ali, laukana dinu bil aql, seandainya agama itu pakai logika doang, seandainya agama itu cuman pakai logika doang, lakana asfalul ka'bain, ya kana asfalul ka'bain ahaqqu bil mas min a'la. Ya, lakana asfalul khufain, lakana asfalul khufain ahaqqu bil mas min a'la. Kalau agama itu modalnya cuma akal doang, ya, telapaknya sepatu itu lebih pantas diusap ketika wudhu dengan air wudhu ketimbang apa? Bagian atas, bagian punggung sepatu itu. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW masaha dhahira khuffaihi. Padahal aku sungguh melihat Rasulullah ketika berwudhu itu mengusap dengan air wudhunya bagian punggung sepatu khufnya. Nah, itu namanya apa? Menabrakkan sunnah Nabi, berita-berita dari Nabi, perintah-perintah dari Nabi dengan apa? Logika, yang disebut dengan al-amthal, logika. Ini sama seperti perkataan Imam Ahmad dalam usul sunnah dan penjelasan para ulama begitu. Ya, yang buang angin itu duburnya, ya kan? Kenapa yang dicuci mulutnya? Betul nggak? Antum kalau batal wudhu, buang angin, ya itu gelogean apa kentut? Kentut. Kalau gelogean kan mulutnya, itu kentut. Buang angin lewat dubur, kenapa yang dicuci mulutnya? Kalau wudhu antum yang cuci duburnya apa wudhunya? Mulutnya. Mulutnya. Itu namanya darbu as-sunnah bil amthal. Menabrakkan sunnah dengan apa? Logika-logika batil. Ya. Dan ini bantahan kepada ahlul kalam, ya, ahlul kalam, ahlul filsafat yang mereka selalu menabrak-nabrakkan, ya, apa yang datang dari para nabi dan rasul, ya, dengan logika-logika mereka. Ya, dan itu adalah akidah dasar Asy'ariyah seperti digariskan oleh Ar-Razi. Kemudian dipakai sebagai rumusan akidah baku mereka, ya, bahwa apabila akal itu, logika itu bertabrakan dengan wahyu, maka didahulukan apa? Akal. Ya. Ahlus sunnah tidak begitu, karena ahlul Islam tidak begitu. Wa anna sifata ahli sunnah, dan sifat, karakteristik, ya, karakteristik itu lebih dalam ketimbang sekedar ciri, ya, makanya ada sekolah karakter, ya kan, iya, sekolah karakter. Dalam psikologi kan ada tingkatan-tingkatan sifat, ya, ada tingkatan-tingkatan sifat, ya,
ada apa itu karakter, ada denial, ada macam-macam gitu ya kan. Nah, karakter itu berarti sudah betul-betul sebuah sifat yang sudah melekat seperti tabiat. Bedanya kalau tabiat itu bawaan lahir, jibillah, bawaan lahir. Kalau karakter dibentuk. Ya, jangan-jangan yang pada bikin sekolah karakter nggak ngerti bedanya karakter dengan yang lainnya ya kan? Iya itu psikologi, itu istilah-istilah dalam psikologi. Ya, karakter daripada ahlus sunnah wal jamaah al-akhdhu bi kitabillahi wa ahaditsi rasulillah wa ahaditsis sahabah ajma'in wa tarkir ra'yi wal qiyas. Karakter ahlus sunnah wal jamaah itu mereka berdalilkan dengan Al-Quran, berdalilkan dengan hadis-hadis Nabi, berdalilkan dengan riwayat-riwayat dari para sahabat ajma'in seluruhnya. Tidak dibeda-bedakan, tidak ditabrak-tabrakkan. Ya. Wa tarkur ra'yi wal qiyas. Ya, dan meninggalkan apa? Ra'yu dan qiyas, logika-logika tadi. Ya. Meninggalkan ra'yu wal qiyas ketika berhadapan dengan Quran dan sunnah. Ra'yu yang benar, kias logika yang benar itu adalah apabila sejalan dengan Quran sunnah. Logika yang benar itu adalah logika yang sejalan dengan wahyu. Oleh karena Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab untuk membantah Asy'ariyah yang tadi menabrakkan antar logika yang sehat dengan wahyu, kemudian mengatakan dikedepankan logika yang sehat katanya. Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab ya yang oleh para ulama dikatakan apa? Kitab Ibnu Taimiyah yang paling sulit. Apa itu? Dar'ut ta'arud bainal aql wan naql. Ya, menolak pertentangan antara logika dan wahyu. Ya. Karena untuk membantah Ar-Razi. Ya, karena Ar-Razi itu peletak akidah, rumusan akidah Asy'ariyah generasi akhir. Ya. Dar'ut ta'arud bainal aql wan naql. Ya. Menolak pertentangan antara logika yang sehat dengan wahyu. Ya, tidak ada. Kalau logika itu sehat, dia nggak akan bertentangan dengan wahyu. Kalau qiyas itu sahih, dia nggak akan bertentangan dengan wahyu. Dan semua yang ada di dalam wahyu Al-Quran itu sejalan dengan qiyas yang sahih, sejalan dengan logika yang sehat. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ya. Ini dalam semua bagian agama, baik dalam masalah ketuhanan, asma wa sifat, takdir, ataupun dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum, ya fikih, semua dalam masalah agama. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpedoman, berpegang, berdalil dengan Quran, Sunnah, dan riwayat ajma'in, ijma'nya para sahabat. Sama nggak dengan akidah wasitiyah? Akidah wasitiyah di bagian penutup itu juga mengatakan apa? Wahum yazinuna tilkal aqwal bil kitabi was sunnah wal ijma'ul ladzi yamtabit, ya, ijma'us salasatul qurun awal atau ijma'us salaf as-salih, ya. Dan ahlu sunnah menimbang segala persoalan itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dan dengan apa? Ijma'. Dan ijma' yang diakui itu adalah ijma'nya para salafus saleh. Karena sesudah mereka umat itu berpencar-pencar, berpecah belah, dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita baca di khutbah. Sama karakter ahlu sunnah, al-akhdhu bi kitabillah, berdalilkan dengan Quran, wa hadis Rasulullah, sunnah Nabi SAW, wa hadis sahabat ajma'in, dan ijma'nya para sahabat seluruhnya. Ya, tarkir ra'yi wal qiyas, dan mereka meninggalkan ya logika mereka dan qiyas, ya, analogi mereka, ya, apabila itu bukan ra'yu yang sehat, bukan qiyas yang sahih. Fa hadzal ladzi adraktu alaihi ulama anal qudama. Ya, kata Ibnu Mubarak, inilah ya yang aku dapatkan, aku pelajari dari para ulama-ulama kita terdahulu. Ya,
dalam surat Al-Ahzab, ya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wah, ini Masya Allah penting sekali, ya. Di antara orang-orang beriman, ya, ada para lelaki yang mereka itu senantiasa menunaikan apa yang menjadi sumpah mereka kepada Allah, yaitu tauhid dan ketaatan. Di antara mereka ada yang mengqadha nahbahu, di antara mereka ada yang sudah selesai ajalnya, mati, ya, wafat di atas perkara tauhid dan ketaatan kepada Allah. Wa minhum yang nadir, di antara mereka ada yang masih hidup. Wa ma baddalu tabdila, dan yang masih hidup itu mereka tidak merubah sedikit pun. Fahadalladzi adraktu alaihi ulama'ana al-qudama. Ini yang kami pelajari, yang aku pelajari dari ulama-ulama kita terdahulu. Kita tidak merubah-rubahnya, kita nggak akan merevisinya, kita nggak akan menggantinya. Bahkan itu ciri khas daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi sahabat sampai sekarang, sama, nggak dirubah-rubah, sama, nggak ada revisi, nggak ada dirubah, nggak ada amandemen, nggak ada, ya. Farazaqanallahu wa iyyakum al-istiqamata wal luhuqa bis salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami dan kepada kalian semuanya al-istiqamah, di atas agama ini, wal luhuq bis salihin, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Seperti doanya Nabi Ibrahim, ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hukman, ilmu, fikih fiddin, ilmu agama, walhibni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Seperti doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman walhibni bisalihin, wafatkan aku sebagai seorang muslim, walhibni bisalihin, istiqamah di atas keislaman, walhibni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh, ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, doa mereka selalu begitu, ya, doa mereka selalu begitu. Oleh karenanya kita kadang dapati di perkataan para ulama seperti Imam Ahmad yang dikutip dalam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, ya, dalam Syarhus Sunnah, pesannya kepada anaknya, kamu bergaul dengan perampok yang sunni salafi lebih aku sukai daripada kamu bergaul dengan ahli ibadah yang bid'ah. Ya, ini makna wal hubbis salihin, al-istiqamah wal hubbis salihin. Ya, kuburan, ya, sunni yang berlaku maksiat, kuburan seorang sunni yang berbuat maksiat itu raudhatun min riyadil jannah. Sedangkan kuburan, ya, ahli ibadahnya ahlul bid'ah, maka itu adalah hufratun min khufari jahannam, satu kubangan dari neraka jahannam, kata Imam Ahmad. Itu kita baca aja di penutup, bagian penutup Syarhus Sunnah Al-Barbahari, sama seperti di sini. Ya, alhamdulillah kita selesai membaca akidah Al-Imam Ibnu Mubarak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga kita diberi rezeki istiqamah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadlu barakallahu fikum.